Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Beberapa hari terakhir, mungkin tepatnya di hari Selasa, fans One Piece dikagetkan dengan adanya tweet dari Oda Sensei yang berkata bahwa dia akan libur selama 1 bulan. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang One Piece yang diagendakan akan libur ini. Dan apa hal yang menanti kita ketika One Piece telah selesai dari libur. Jadi, selamat menikmati video kali ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pengumuman dari Oda Sensei yang mengagetkan semua fans One Piece adalah ini. Ya, meski pengumumannya tertulis dalam bahasa Jepang, namun kami akan coba untuk menjelaskannya. Dalam awal pengumuman ini sudah tertulis secara besar dan gamblang. Tulisan awal itu adalah Yasumimasu. Bukan berarti Yayu sudah jadi milik Mas ya. Tapi artinya adalah akan libur atau we will break. Ya, dari awal membaca pengumuman ini, Oda Sensei sudah membuat spot jantung para fansnya. Anjing, dada gua sakit. Bagaimana tidak, jika para fans membaca minggu depan libur saja, mereka langsung mengeluh. Karena 1 minggu tanpa One Piece saja sangat berat untuk dilalui. Ya, kami mengerti perasaan itu. Pada pengumuman ini, Oda Sensei berkata, beberapa bulan lalu, editornya berkata kepada saya, Oda-san, musim panas tahun ini akan sangat merepotkan loh. Ada penayangan film layar bebas untuk perayaan ke-25 tahun. Alur cerita utama One Piece yaitu Wano Kuni pun akan berakhir. Dan bukannya Oda Sensei ingin pergi ke Afrika untuk melihat syuting drama One Piece Netflix. Dan di musim panas juga ada agenda event, pembuatan iklan, agenda kolaborasi. Jadi untuk mempersiapkan agenda segudang ini, maukah berlibur selama 1 bulan? Terlihat di sini sang editor sangat pandai merayu meminta Oda Sensei untuk mengambil liburan. Di sini Oda Sensei pun menjawab godaan itu. Apa? Saya ambil liburan? Anda nggak mikir di sana ada pembaca saya yang menantikan ya saya akan libur. Lagian saya ingin pergi ke Afrika dan ingin merancang lagi struktur cerita agar final arc bisa diselesaikan secepat mungkin. Ya, karena dari itu saya mohon maaf, izinkan saya mengambil nafas untuk masa persiapan. Terlihat dari kalimat-kalimat itu bahwa Oda Sensei senang bisa mengambil liburan. Dan tidak hanya itu, Oda Sensei juga tetap akan memikirkan tentang final arc One Piece yang akan ia tulis setelah masa libur ini. Oh ya, untuk masa liburnya adalah setelah Oda Sensei menerbitkan chapter 1053. Jadi setelah chapter 1052 terbit, kita masih bisa menikmati 1 chapter lagi sebelum Oda Sensei berlibur. Dan untuk periode liburnya adalah kurang lebih 1 bulan, di mana Oda Sensei tidak akan mencantumkan chapter terbaru One Piece pada penerbitan majalah Jump nomor 30 sampai 33. Dan Oda Sensei akan kembali menerbitkan lagi pada Juli tanggal 25, yaitu untuk chapter 1054. Dan terlihat jelas pada gambar ini bahwa dikatakan One Piece chapter 1054 akan memasuki final arc atau final saga. Ya, meskipun kita harus menahan dahaga kita karena One Piece akan berlibur 1 bulan, kami pikir itu adalah hal yang pantas didapatkan oleh Oda Sensei yang sudah lama sekali tidak mendapatkan libur panjang seperti ini. Villain pada final arc. Bahasan yang pasti muncul ketika final arc dimulai ini adalah siapakah yang akan menjadi villain utamanya. Apakah Marshall D. Teach alias Kurohige atau Im-sama and the Gang sebagai pihak yang sudah berkuasa selama ratusan tahun, atau si paling bejo yaitu Lord Buggy, atau sosok legendaris yaitu Kondiriano. Oh ya, jangan lupakan juga babang tampan yang dengan luka membanggakan di matanya yakni Shanks. Ya, mengingat saat ini masih banyak karakter-karakter kuat ataupun memiliki kedudukan tinggi yang masih belum mendapatkan panggung dalam cerita One Piece ini, pasti membuat kita bertanya-tanya cerita seperti apa yang akan disuguhkan oleh Oda Sensei pada arc yang ia sebut sebagai final arc atau final saga ini.
Dan mungkin beberapa karakter inilah yang berpotensi menjadi villain utama pada final arc ini. Yang pertama adalah bajak laut janggut hitam ataupun Kurohige. Karakter yang satu ini mungkin bisa dikatakan adalah karakter yang paling pantas dijadikan villain utama pada akhir cerita One Piece. Hal ini bisa kita lihat bagaimana Oda Sensei membangun karakter ini, yaitu dia yang awalnya bukan siapa-siapa pada arc Pulau Jaya. Mungkin banyak orang hanya berpikir quotes paman penyuka pai ini boleh juga. Hitono Yumewa Owaranai, Zahahaha, atau Dream Never Die. Ya, paman yang satu ini mengajarkan kita agar terus bermimpi, yang mana hal itu sangat diperlukan apalagi bagi kehidupan bajak laut seperti mereka di dunia One Piece. Layaknya pemeran utama dalam sebuah manga, karakter Kurohige ini mendapatkan perkembangan karakter yang bukan main-main, dimana dari yang awalnya bukan siapa-siapa, bahkan pemerintah dunia pun tidak memberikan kepala orang ini harga buronan. Dengan segala strateginya yang sudah matang itu, kini dia sudah bisa menduduki salah satu tahta kaisar lautan. Dan tentu saja, sampai detik ini pun, perkembangan karakter dan anggota bajak lautnya masih terus saja berkembang. Dan karakter yang sedari dulu sudah menjadi rival Luffy, kami pikir cukup pantas menjadi villain terakhir dalam serial One Piece ini, yaitu pertarungan karakter yang sama-sama menyandang Namadi, dimana saat ini kita juga masih sangat minim pengetahuan mengenai suku di ini. Mungkin saja dahulu kala penyebab runtuhnya kerajaan kuno atau bangsa Di adalah dikarenakan adanya sosok pengkhianat atau licik seperti Kurohige ini. Karakter yang kedua yang sangat mungkin menjadi villain utama adalah Im-sama and the Gang. Sosok yang satu ini pun sangat mungkin menjadi villain utama pada final saga ini karena saat ini ia adalah sosok yang menduduki tahta tertinggi dunia One Piece. Kalau dipikir-pikir, karena ini dapat enaknya aja ya. One Piece udah jalan 900 chapter, dia baru muncul dan langsung dapat kedudukan yang super duper tinggi dalam dunia One Piece. Bahkan, kelima Pak Tua pun harus mengalah untuk tunduk di hadapan sosok ini. Ya bagaimanapun, karena saat ini Im-sama menduduki tahta tertinggi organisasi musuh Luffy ataupun para bajak laut, maka sudah sewajarnya dia akan menjadi musuh terakhir dari serial One Piece ini. Apalagi, kita sama sekali belum tahu kekuatan dari Im-sama and the Gang ini. Sangat memungkinkan mereka memiliki kekuatan yang lebih overpower dari kekuatan buah setan Luffy saat ini. Yang mungkin, karena dari itu juga, Im-sama and the Gang ini bisa mempertahankan kekuasaan mereka selama ratusan tahun. Dan yang ketiga, karakter yang tidak kalah santer dibicarakan akan menjadi villain utama atau setidaknya karakter ini akan bertarung melawan Luffy suatu saat. Ya, benar tebakan Anda. Dia adalah Babang Jeki atau Akagami no Sans. Dari gerak-geriknya yang mencurigakan pada setiap kemunculannya di manga One Piece, seperti kenapa Shanks mencuri buah setan Gomu Gomu no Mi dan mengikhlaskan Luffy memakannya, sampai misteri kenapa Shanks bisa datang ke Marijoa dan bertemu dengan Pak Tua Gorosei. Dari hal itu, ada beberapa fans yang berpikir bahwa ada kemungkinan bahwa Shanks ini adalah sosok karakter jahat yang hanya memanfaatkan Monkey D. Luffy. Atau ada juga yang berpikir bahwa ada kemungkinan ada dua sosok Shanks yang hidup di dunia One Piece, yakni Shanks baik dan Shanks yang jahat. Bila dipikir secara sederhana, jika memang ternyata benar Shanks adalah sosok yang jahat, itu akan menjadi troll terbesar yang dilakukan oleh Oda Sensei. Troll kali ini bukan lagi levelnya seperti tentang warga Ming yang berbohong tidak kenal Raizo meski mereka mau mati. Atau troll Oda Sensei tentang adanya pengkhianat di dalam Akazaya yaitu si biadab Kanjuro. Jika Shanks benar-benar adalah sosok yang jahat, itu akan menjadi troll terbesar Oda Sensei dalam karyanya ini. Jadi karena itu kami lebih berpikir bahwa Oda Sensei tidak akan melakukan hal itu, yakni Shanks akan tetap Oda jadikan sebagai sosok paman idola yang membuat Luffy dan kita semua termotivasi untuk pergi mengarungi lautan menjadi bajak laut. Jadi insya Allah Shanks tidak akan jadi jahat.
Haha, ya mungkin di video kali ini Nakama bisa merasa adanya perbedaan dalam pengemasan video Diskus HP. Kami saat ini sedang berbenah agar bisa menyuguhkan tontonan yang menghibur bagi Nakama semuanya. Jadi silahkan beri uang. Maksud kami beri masukan apa saja dari Nakama semuanya. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jadi, kami Diskus HP dan terima kasih banyak.